Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita di sini saya bisa menyampaikan video kepada kalian mengenai bagaimana pandangan Islam mengenai percaya diri, Islamic way, gitu ya. Dan tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Hal ini dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 129. Nah, jadi apa sih artinya itu? Dan bahwasanya kita tuh harus percaya diri, jangan merasa lemah dan menganggap kita tuh tidak bisa melakukan hal apapun yang baik seperti itu. Dan jangan pula kita bersedih hati karena apa yang tidak kita miliki tapi orang lain miliki gitu. Jadi kita baiknya bersyukur dan selalu bertekad dan bertakwa kepada Allah gitu. Nah, di sini itu hanyalah kutipan saja ya, dan saya punya poin-poin penting yang akan kita bahas nanti, yaitu berikut ini. Jadi sebelum saya masuk ke poin-poinnya, ke pembahasan poin intinya, saya akan intermezzo sedikit tentang pengalaman saya, bagaimana sih saya dulu yang awalnya sangat amat pemalu ya dari waktu kecil, karena memang memang saya dulu itu basicnya orang yang pendiam, pemalu, mau bicara aja susah, belibet, dan saya suaranya bindeng, tidak terdengar jelas gitu. Hingga akhirnya sekarang saya menjadi lebih percaya diri. Saya merasa percaya diri saya meningkat gitu secara signifikan gitu ya, daripada yang dulu saya tidak berani mengungkapkan pendapat saya ke orang lain. Saya hanya bisa bicara iya dan tidak gitu, dan saya pun tidak berani berbicara enggak untuk hal yang buruk gitu. Saya orang yang selalu bicara iya karena saya tidak enakan gitu. Nah, jadi waktu awal saya SD, saya memang sangat malu dan saya memutuskan untuk mengikuti organisasi dan kegiatan-kegiatan lain, sehingga saya dapat bertemu dengan orang-orang. Saya mengasah rasa percaya diri saya berbicara dengan banyak orang, saya bertemu dengan orang-orang yang ilmunya lebih tinggi, kita berbicara bareng. Begitulah bagaimana saya meningkatkan rasa percaya diri saya, dan saya men-challenge diri saya mengikuti ajang-ajang seperti berbasket, gitar, dan mengikuti hal-hal serupa yang saya rasa saya dulu takut untuk melakukannya, sehingga saya sekarang bisa lebih percaya diri untuk melakukannya. So next aja lanjut ke poin yang pertama. Nah, sekarang masuk poin yang pertama langsung, yaitu kita harus percaya bahwa setiap manusia mempunyai kelebihan masing-masing gitu. Nah, hakikatnya kita sebagai manusia adalah orang yang harus mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita tidak boleh membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain. Maksud saya di sini yaitu misalnya orang lain mempunyai kelebihannya sendiri, namun kita tidak memiliki kelebihan yang dimiliki orang lain tersebut, dan bagaimana kita harus mensyukurinya dan
mengambil hikmahnya untuk kita menggali lebih dalam, yaitu apa yang kita miliki gitu. Kita tidak boleh mencela dan tidak bersyukur atas hal itu, seperti yang ada hadisnya. Amin. Ada firman Allah yang berbunyi, Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Nah, maka Allah itu adalah zat yang maha adil, al-adil. Maka kita harus mensyukuri nikmatnya dan tidak boleh mencelanya, sehingga kita dapat lebih percaya diri dan lebih confident. Nah, masuk ke poin yang kedua, yaitu berprasangka baik. Nah, bagaimana cara? Nah, berprasangka baik ini tidak hanya ke sesama manusia atau ke yang lain, tapi kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah itu diperlukan gitu ya. Nah, seperti apa berprasangka baik kepada Allah? Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk. Misal kita dikasih suatu masalah ini masalah yang cukup besar ya, cukup sulit untuk dihadapi. Tapi sesuai apa yang telah dikatakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah bahwa bahwasanya Allah tidak memberikan masalah kepada hambanya atau cobaan ujian kepada hambanya, melainkan sesuai dengan apa yang hambanya bisa lakukan gitu. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh berprasangka buruk bahwa bahwasanya Allah itu kejam kepada kita, dunia kejam kepada kita. Namun kita harus mengambil hikmahnya, apa yang kita dapatkan dari masalah tersebut. Kita bisa belajar apa dari masalah tersebut, sehingga kalau kita bisa berprasangka baik kepada Allah, maka kita akan lebih berpercaya diri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, seperti itu. So next ke poin yang ketiga. Untuk poin yang ketiga kita ada berjudul iman sebagai pondasi. Nah, sebagai umat muslim yang beriman, kita harus memiliki iman, dan iman itu dijadikan untuk sebagai pondasi kita untuk bisa lebih percaya diri. Nah, di dalam Islam sendiri ada 6 rukun iman ya yang harus kita imani. Jadi ada 6 basic beliefs shared itu. Yang pertama ada iman kepada Allah, yaitu percaya kepada Allah. Kedua, malaikat, iman kepada malaikat. Ketiga, kitab. Keempat, nabi dan para rasul. Kelima, hari kiamat. Dan keenam yang terakhir adalah qada dan qadar. Nah, kita harus meyakini hal tersebut karena dari dalam lubuk hati kita bahwasanya Allah telah menciptakan seluruh universe dan seisinya. Jadi confident itu dalam Islam didasari oleh percaya kepada Allah. Apabila kita tidak bisa percaya kepada Tuhan kita sendiri, bagaimana kita bisa percaya kepada diri kita sendiri, seperti itu. Nah, kita harus percaya bahwa Allah lah yang memberikan kita kesanggupan untuk percaya diri, sehingga Allah telah berkehendak dan memberi kita ability untuk melakukan, bisa memecahkan hal-hal tersebut. Poin selanjutnya, bagaimana kita membentuk percaya diri tersebut, yaitu dalam pandangan Islam ya tentunya. Bagaimana sih kita bisa membangun kepercayaan diri gitu, yaitu dengan ikhtiar dan tawakal tentunya. Seperti kita ingin menginginkan sesuatu hal, itu tentunya kita harus melakukan yang namanya ikhtiar dan bertawakal. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pengalaman saya waktu kecil itu adalah termasuk ikhtiar saya, bagaimana saya membangun building confidence gitu. Building my confidence itu adalah ikhtiarnya. Jadi saya ikut organisasi, saya berkenalan dengan orang-orang, saya men-challenge diri saya untuk mengikuti hal-hal yang menurut saya menakutkan seperti ajang kompetisi dan lain-lain. Itu adalah termasuk ikhtiar, dan tawakalnya kita haruslah berdoa selalu
dan kita berserah diri kepada Allah gitu, bahwasanya kita adalah makhluknya yang lemah, dan dengan kekuatan Allah lah kita bisa berusaha seperti itu, dan hasilnya kita hanya tinggal menunggu. Dengan kita berikhtiar terus menerus, kita berlatih terus menerus, kita akan mendapatkan hasilnya. Kita akan menjadi lebih confident, rasa percaya diri kita semakin meningkat, dan kita bisa menjadi orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. So next ke pembahasan yang berikutnya. Nah, poin selanjutnya yang akan saya bahas adalah kita harus berpegang teguh kepada kebenaran. Jadi apa sih artinya kita harus berpegang teguh kepada kebenaran gitu ya? Nah, kita tidak boleh berlebih-lebihan. Sesuatu itu jika berlebihan akan menjadi buruk nantinya, termasuk percaya diri. Nah, kita harus mengukur rasa percaya diri kita, dan kita harus berpegang kepada kebenaran. Jadi kenapa sih kok kita harus berpegang kepada kebenaran gitu ya? Nah, nantinya apabila misal saya contohkan bahwa saya memiliki rasa percaya diri yang tinggi, namun saya berbicara tanpa ada dasarnya atau ilmunya, jadi saya akan terlihat seperti orang yang bodoh gitu ya. Seperti dalam peribahasa juga sudah dijelaskan, tong kosong nyaring bunyinya. Nah, itu adalah peribahasa yang sering kita dengar ya tentunya. Nah, gimana sih kalau kita banyak bicara doang tanpa ada kebenarannya di dalam pembicaraan kita? Kita hanya akan terlihat seperti anak-anak yang tidak bisa mengetahui antara yang benar atau yang salah gitu. Nah, dalam Islam sendiri juga kita dituntut untuk mencari kebenaran ilmu gitu. Kita harus mencari ilmu sampai ke liang lahat gitu kan. Dan ada juga dalilnya, kejarlah ilmu hingga negeri Cina gitu. Nah, mungkin nggak harus Cina ya, tapi intermezzo sedikit bahwa Cina itu adalah terkenal dengan kegigihannya. Dan kita harus mencari kebenaran ilmu tersebut berdasar dengan Al-Quran dan sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So seperti itu. Next ke pembahasan selanjutnya. Dan di poin yang terakhir adalah jangan lari dari masalah. Nah, kenapa demikian? Karena memang hakikatnya setiap manusia punya masalah dalam hidupnya. There's obstacle in our life, and every human being have problem in their life. Jadi kita tidak boleh lari dari masalah, kita harus menyelesaikannya dengan ikhlas dan penuh hati-hati gitu ya, penuh keikhlasan. Karena memang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya Allah memberikan kita ujian dan cobaan tidak lebih dari kapasitas diri kita. Jadi kita selalu pasti bisa menyelesaikan masalah tersebut, namun dengan cara yang baik. Karena apabila kita menyelesaikan cara yang buruk, itu hanya akan menambah masalah dalam hidup kita, dan kita merasa depresi. Kita tidak bisa ikhlas menerima masalah tersebut. Dan karena mengapa kok kita harus dalam rangka ini, kita harus tidak boleh lari dari masalah, karena masalah tersebutlah yang nantinya akan mengupgrade dan meningkatkan derajat hidup kita, dan kita bisa lebih percaya diri, lebih bersyukur gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa kita harus menghadapi masalah dengan rasa ikhlas dan percaya diri.